Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Valia Serena yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Senin, 12 April 2020 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan sudah mulai melakukan saving dana anggaran khusus untuk dapat melakukan penanganan terhadap penyebaran coronavirus disease 19 karena virus tersebut saat ini semakin meluas. Mengingat penyebaran dari coronavirus disease 19 yang tak kunjung berakhir, maka persiapan dan penyimpanan anggaran khusus untuk melakukan pencegahan hingga penanganan sangat diperlukan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Zuli Eko Prasetyo mengatakan, pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan sudah melakukan penyimpanan dana yang nantinya bisa digunakan dalam penanganan penyebaran dari COVID-19. Mengingat penyebaran wabah dari virus tersebut tidak dapat diprediksi kapan akan berakhir. Menurutnya, permasalahan ini merupakan bencana yang harus selalu dipersiapkan oleh pemerintah daerah, terutama harus siap siaga dalam melakukan pencegahan dan penanganannya. Kita sudah kami bahas juga nih, untuk kita nanti saving dana untuk penanganan COVID-19 ini. Jadi kita laksanakan juga. Yang pasti kalau dari kami mendukung. Karena kita nggak tahu waktunya sampai kapan ini kita nggak tahu. Yang penting kita dari karena itu sudah jelas ya, akan menyediakan anggaran untuk penanganan COVID-19 ini, virus corona ini. Jadi kita dari lembaga, dari DPRD Kabupaten Seruyan kita mendukung pemerintah daerah untuk menangani melalui tim gugus tadi itu. Kita dukung sepenuhnya. Karena ini bukan ini bencana, bukan ini ya, ini kan semua ini secara nasional, bahkan dunia internasional kan kondisinya seperti ini. Jadi ini bukan salah siapa-siapa, ini memang saya anggap ini bencana. Pihaknya sangat mendukung kebijakan untuk menyediakan anggaran dana terhadap penanganan virus tersebut, agar nantinya jika memang daerah memerlukan dana untuk penanganan COVID-19, pemerintah daerah tidak perlu khawatir dan bingung lagi untuk masalah pendanaannya. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam rangka memanfaatkan sumber daya manusia yang ada untuk membasmi dan melakukan penanganan terhadap coronavirus disease 19, pemerintah Kabupaten Seruyan menggelar rapat bersama gugus tugas. Rapat gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease 19 tersebut dipimpin langsung Bupati Seruyan Yul Haidir. Turut hadir Wakil Bupati Seruyan Haja Iswanti, Ketua DPRD Zuli Eko Prasetyo, unsur Forkopimda, dan Kepala Perangkat Daerah terkait. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, pemerintah daerah selalu berupaya dan berusaha dengan segala macam cara yang dilakukan tim gugus tugas untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di wilayah ini. Mulai dari mengalokasikan anggaran hingga memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada, mulai dari tingkat kabupaten, termasuk seluruh pemangku kepentingan sampai dengan tingkat RT dan RW, harus saling bahu-membahu membantu dalam pencegahan virus tersebut. Menurut Bupati, untuk mencegah penyebaran dan membasmi penyebaran COVID-19, tentu harus adanya kerjasama dan saling membantu dari setiap unsur dan elemen masyarakat. Pemerintah daerah tidak akan bisa bertindak dan bahkan tidak menutup kemungkinan zona hijau daerah ini akan berubah menjadi kuning atau bahkan merah jika tidak adanya dukungan dari masyarakat, apalagi saat ini dua kabupaten tetangga yang sangat berdekatan dengan daerah ini sudah berstatus zona merah. Tim Liputan Seruyan TV. Sebanyak 28 orang pejabat struktural dilantik dan diambil sumpah janji jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Seruyan yang dilaksanakan di pendopo rumah jabatan Bupati. Pada kesempatan tersebut,
Pejabat yang dilantik terdiri dari pejabat eselon 3 dan 4 yang dipimpin langsung Bupati Seruyan Yul Haidir. Pelantikan tersebut dilaksanakan dalam rangka penguatan organisasi dan untuk mengisi kekosongan jabatan pada perangkat daerah serta penyegaran tugas kepada pegawai negeri sipil yang telah lama bekerja. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, jabatan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab kepada atasan, bawahan, dan masyarakat. Dengan adanya promosi serta penyegaran tugas jabatan ini, diharapkan mampu meningkatkan kembali semangat seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya di pemerintahan Kabupaten Seruyan. Bupati Seruyan Yul Haidir menegaskan, jabatan yang telah diberikan akan terus dievaluasi, bahkan tidak menutup kemungkinan setiap bulannya akan dilakukan perolehan jabatan jika kinerja PNS tersebut kurang maksimal. Tim Liputan Seruyan TV. Tim gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease 19, terutama para petugas yang menjaga di posko, diminta untuk lebih waspada dan meningkatkan penjagaan di setiap pintu masuk menuju wilayah ini. Kondisi pandemi coronavirus disease 19 seperti saat ini mengharuskan pemerintah daerah khususnya tim gugus tugas untuk lebih bekerja maksimal dalam mencegah penyebarannya. Karena beberapa daerah di Kalimantan Tengah sudah banyak yang berstatus zona kuning, bahkan ada yang sudah berstatus zona merah. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Zule Eko Prasetyo mengatakan, saat ini Kalimantan Tengah salah satu wilayah yang menjadi pandemi COVID-19. Bahkan ada 2 kabupaten tetangga yang paling terdekat sudah berstatus tanggap darurat atau dalam kondisi zona merah. Sehingga diperlukan peningkatan keamanan dan pemeriksaan terhadap warga yang melakukan aktivitas di pintu keluar masuk dari berbagai penjuru pintu masuk ke wilayah ini. Seperti diketahui, jarak tempuh dari Kota Waringin Timur dan Kota Waringin Barat menuju daerah ini hanya memerlukan waktu kurang lebih 2-3 jam. Sehingga kondisi yang seperti saat ini sangat rentan akan menyebar jika penjagaan di setiap pintu masuk masih kurang ketat. Menurutnya, situasi dan kondisi seperti saat ini seluruh petugas hingga masyarakat tidak boleh lengah. Karena jika ada ruang kecil yang terbuka terutama bagi yang terindikasi secara bebas bisa masuk, maka tidak menutup kemungkinan daerah ini juga akan menjadi tanggap darurat terhadap COVID-19. Tim Liputan Seruyan TV. 2 kabupaten tetangga berstatus zona merah. Pemerintah Kabupaten Seruyan mulai memperketat pintu masuk dari berbagai mode transportasi yang menuju ke wilayah ini. Memperketat pintu masuk memang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Seruyan. Karena saat ini sedang diapit oleh 2 kabupaten tetangga yang berstatus zona merah, sehingga diperlukan untuk meningkatkan kewaspadaan sedini mungkin. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, untuk mengantisipasi dan meminimalisir agar penyebaran coronavirus disease 19 tidak sampai merambah ke wilayah ini, maka pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah konkret bersama tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Bupati langsung menginstruksikan kepada seluruh tim gugus tugas untuk lebih memaksimalkan posko pintu masuk dan meningkatkan pemeriksaan terhadap warga yang melintas ke wilayah ini, termasuk para pejabat pemerintah maupun TNI, Polri, tanpa terkecuali arus barang dan jasa. Para aparatur sipil negara dan honorer, serta instansi vertikal dan perbankan tidak diperkenankan keluar daerah kecuali telah mendapatkan izin dari Bupati secara langsung. Sedangkan untuk TNI, Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan harus mendapatkan izin dari pimpinannya masing-masing, serta untuk anggota DPRD tentunya dengan izin dari Ketua DPRD. Selain itu, setiap agen perjalanan atau travel yang beroperasi, baik yang akan masuk maupun keluar daerah, akan dilakukan pendataan seluruh Selain itu, setiap agen perjalanan atau travel yang beroperasi,
baik yang akan masuk maupun keluar daerah, akan dilakukan pendataan seluruh riwayat perjalanan penumpangnya. Dan khusus warga yang datang dari luar kota, wajib diperiksa dan mengisi belangko data deteksi dini COVID-19. Tim Liputan Seruyan TV. 9 orang warga Kabupaten Seruyan yang mengikuti jamaah tablik di Goa, Sulawesi Selatan setelah melalui masa karantina selama 14 hari, akhirnya salah satu dari warga tersebut berstatus pasien dalam pengawasan, yang saat ini sudah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Murjani Sampit. Selama kurun waktu berjalan hampir 1 bulan lebih, dari awal masuknya coronavirus disease-19 ke Kalimantan Tengah hingga menjadi pandemi, Kabupaten Seruyan selalu berstatus zona hijau. Namun setelah berjalannya waktu dan telah ditetapkannya salah seorang warga berstatus pasien dalam pengawasan, akhirnya wilayah Kabupaten Seruyan naik 1 peringkat menjadi zona kuning. Juru bicara percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Seruyan, Haji Sugianur mengatakan, perubahan status zona hijau ke zona kuning tersebut karena adanya 1 orang warga asal Danau Sembulu yang saat ini sedang berstatus PDP, yang merupakan salah satu dari 9 orang rombongan kluster Goa. Menurut Haji Sugianur, bahwa sebelum ditetapkannya sebagai PDP, para jamaah kluster Goa tersebut sudah dilakukan karantina selama 14 hari sejak kedatangannya ke wilayah ini. Namun karena rombongan kluster Goa, pemerintah daerah menambah masa karantinanya selama 7 hari. Dan berjalannya waktu, salah satu dari 9 orang tersebut mengalami sakit dengan ciri-ciri terindikasi COVID-19. Pasien ini dalam keadaan ditetapkan pasien dalam pengawasan COVID-19 berinisial AA, tidak kita sebutkan nama beliau. Kemudian warga desa Sembulu 2, kecamatan Danau Sembulu, Kabupaten Seruyan, masuk klaster Goa, Sulawesi Selatan. Beliau 2 hari setelah datang dari menghadiri kegiatan keagamaan di Goa, Sulawesi Selatan, 2 hari setelah itu di kediaman beliau mengalami sakit, kemudian menunjukkan gejala ke arah COVID. Dari hasil rapid test yang telah dilakukan sebelumnya, memberikan hasil reaktif positif ada kecenderungan ke arah COVID-19. Akan tetapi hal tersebut belum bisa dipastikan 100% terinfeksi COVID-19. Sehingga dalam waktu dekat PDP tersebut akan dilakukan tes swab untuk lebih memastikan kondisi sakitnya. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam rangka untuk mengurangi dampak sosial yang dirasakan masyarakat di tengah pandemi coronavirus disease-19, Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Haji Bambang Yantoko, meminta pemerintah daerah untuk mencarikan solusi terbaik di saat wabah ini berkelanjutan. Di tengah penyebaran dari coronavirus disease-19 yang masih menjadi pandemi hingga saat ini, pemerintah daerah diminta jangan hanya menanggulangi dan mencegah dari penyebaran virus tersebut, akan tetapi juga harus mencarikan solusi terhadap dampak sosial yang dirasakan masyarakat ekonomi kalangan menengah dan ke bawah. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Haji Bambang Yantoko mengatakan, saat ini pemerintah daerah memang harus bekerja dengan maksimal untuk melawan COVID-19, agar tidak menjadi pandemi hingga ke wilayah ini. Menurutnya, pemerintah daerah jangan hanya fokus pada pencegahannya, akan tetapi juga harus mempunyai solusi dan pilihan terbaik terhadap masyarakat ekonomi kalangan menengah ke bawah, apalagi pekerjaannya hanya sebagai buruh harian lepas, di mana saat ini masyarakat sudah mulai kesulitan untuk mendapatkan bahan sembako. Jikapun ada harganya yang membuat masyarakat kesulitan untuk mendapatkannya, karena informasi yang didapatkan saat ini harga dari beberapa bahan sembako mulai melonjak tinggi. Tim Liputan Seruyan TV.
Setelah ditetapkannya 1 orang berstatus pasien dalam pengawasan, jumlah orang dalam pemantauan di wilayah Kabupaten Seruyan saat ini juga mengalami penambahan 2 orang, di mana sebelumnya hanya ada 29 orang dan pada saat ini menjadi 31 orang berstatus sebagai ODP. Berdasarkan data yang dirilis tim gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease-19 pemerintah Kabupaten Seruyan, pada 10 April jumlah orang dalam pemantauan mengalami penambahan sebanyak 2 orang, dan ada penambahan 1 orang berstatus pasien dalam pengawasan. Bidang Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Seruyan, Ruspandian Nur mengatakan, saat ini ODP di wilayah Kabupaten Seruyan berjumlah 31 orang. Ada 2 orang tambahan yang posisinya berada di Kecamatan Hanau, sedangkan untuk yang berstatus PDP masih tetap 1 orang. Ruspandian Nur menyebutkan, adapun rincian sebaran ODP di wilayah ini diantaranya, Kecamatan Seruyan Hilir ada 8 orang, Danau Sembulu 9 orang, Hanau 12 orang, Seruyan Tengah 1 orang, dan Suling Tambun 1 orang. Untuk PDP kita pada jam 11.30 tadi berjumlah naik 2 orang menjadi 31 orang di ODP yang kemarin 29 bertambah 2 dengan sebarannya itu ada di 5 kecamatan, Seruyan Hilir 8 orang, Danau Sembulu 9 orang, Hanau menjadi 12 orang, Seruyan Tengah ada 1 orang, dan Suling Tambun ada 1 orang. Dan PDP kita 1 seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Kadis tadi. Dan total kumulatif daripada PDP kita ada 63 orang dengan selesai pantau berjumlah 32 orang. Hingga saat ini total secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Seruyan, dari jumlah warga yang berstatus sebagai ODP ada 63 orang, dengan status selesai pantau berjumlah 32 orang. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Valia Serena beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.